duniawi ini. Dalam urusan duniawi ini kita harus apa? Bersabar. Karena misalnya kita ingin meraih surga, maka kita harus siap dengan apa? Hal-hal yang kita tidak suka. Karena kata Nabi SAW katakan, huffatil jannatu bil makari. Dunia atau surga itu dilapisi atau diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Maka kita harus bersabar tatkala apa? Jiwa kita tidak menyenanginya. Jiwa kita ini tidak menyukainya. Jiwa kita tidak mencintainya. Kita harus apa? Bersabar. Untuk apa? Untuk menjalankannya. Tetapi na'udzubillah, kalau seandainya jiwa kita ya lebih condong kepada apa? Kepada kemaksiatan, maka ujungnya di mana? Di neraka. Maka lihatlah, kalau diri kita ini ya tidak bisa bersabar dalam apa? Menjalankan ujian-ujian duniawi. Diri kita ini apa? Tidak bisa bersabar dalam perkara-perkara yang dibenci, misalnya menjalankan ketaatan, sholat lagi. Sekarang bulan apa? Bulan Oktober, Rabiul Tsani. Sebentar lagi sudah masuk bulan apa? Ramadan. Ramadan bulan apa kelihatannya? Februari. Berapa hari lagi sekarang? Oktober, November, Desember. 5 bulan lagi, cepat. Ya kan? Tidak terasa 5 bulan lagi kita kenapa berpuasa lagi. Sebagian dari kita mengatakan, aduh puasa lagi. Aduh, ini berat ini nanti ya. Lagi puasa harus operasi, lagi puasa harus apa? Harus sholat, lagi puasa harus apa? Kontrol pasien, lagi puasa harus ujian ya misalnya. Itulah dunia, itulah surga, diliputi apa? Dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Maka bersabarlah, kunci untuk apa? Untuk meraih apa? Kemenangan. Maka dari itu, di dalam sebuah surat, di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang pertama hingga ayat apa? Yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada orang-orang beriman, tatkala mereka mengakui dirinya bahwasanya apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka harus siap dengan apa? Ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa melalui ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di antara kuncinya ialah apa? Dengan dia harus melewati ujian tersebut dengan penuh kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah Ta'ala mengatakan, di awal ayat mengatakan Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna. Apakah mereka manusia itu mengira bahwasanya apa? Mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun. Kemudian mereka enggak diuji, kemudian mereka enggak apa? Dites. Kemudian mereka tidak diberikan apa? Cobaan. Apa kata Allah mengatakan ayat yang ketiga? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Ta'ala mengatakan, sungguh kata Allah Ta'ala, kami telah menguji, telah mentes, telah mencoba dengan sebuah ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Wal falaya'lamannallahu alladhina shadaku. Akhirnya apa? Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang jujur keimanannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui pula orang-orang yang dusta terhadap apa? Ucapan keimanannya. Maka akan diuji. Gimana kita bisa melewati ujian ini kalau tidak dengan yang namanya kesabaran? Kemudian misalnya juga di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. Di dalam apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. Allah Ta'ala mengatakan, Am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah Ta'ala mengatakan nih, untuk bertanya kepada orang-orang yang ingin masuk surga, tetapi mungkinkah Anda masuk surga kalau nggak ada ujian? Nggak mungkin. Mungkinkah Anda akan masuk surga kalau tidak dites dulu, kemudian apa? Dilihat kesabarannya sebagaimana, jadi bagaimana sabarnya panjenengan? Apa kata Allah mengatakan? Am hasibtum an tadkhulul jannata, manusia, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Kemudian apa? Tapi belum datang kepada kalian apa-apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Allah mengatakan, manusia, apakah kalian itu mengira kalian akan masuk surga, tetapi apa? Belum datang kepada kalian apa-apa ya yang membuat orang-orang sebelum kalian itu apa? Masuk surga. Apa? Kata Allah Ta'ala mengatakan, Massat humul ba'sa wad darra.
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه mata nasrullah. Kata Allah Ta'ala mengatakan menimpa kepada mereka yaitu apa? Malapetaka. Menimpa kepada mereka yaitu apa? Ad-dar, yaitu apa? Kesengsaraan, yakni bala, yaitu apa? Ujian yang berat. Wazulzilu, kemudian apa? Mereka digoncang terus dengan berbagai macam cobaan. Hatta yakular rasulu walladzina amanu ma'a, sampai rasul mereka, ya utusan Allah Ta'ala, dan juga orang-orang yang bersama mereka berkata apa? Mata nasrullah, kapan datang pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di akhir ayat, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah apa? Dekat. Bayangkan, mereka diuji, mereka digoncang dengan berbagai macam apa? Cobaan. Mereka dites dengan berbagai macam cobaan. Allah di akhirat mengatakan apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu begitu apa? Dekat. Ini menunjukkan apa? Kita harus betul-betul menguatkan apa? Kesabaran. Makanya tidak salah bapak-bapak dan ibu sekalian, teman-teman dokter yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, orang yang paling berat cobaannya di atas muka bumi ini itu siapa? Para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujian itu siapa? Para nabi, kemudian orang semisal dan orang yang semisalnya. Nabi SAW, anaknya meninggal semua. Iya atau tidak? Meninggal semua anaknya Nabi SAW, kecuali anak laki-laki yang meninggal semua. Kecuali siapa yang hidup? Siapa? Fatimah yang hidup. Ya, Fatimah yang hidup. Nabi anak laki-laki yang meninggal semua. Ya, bisa dibayangkan betapa beratnya ujian Nabi SAW. Maka dari itu, tatkala Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, bertemu dengan seorang wanita di kuburan. Wanita ini meronta-ronta, yakni bersedih karena kematian anak semata wayangnya. Kemudian Nabi tatkala bertemu dengan ini, jadi Nabi SAW berada di belakang wanita ini, melihat wanita ini di belakangnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada wanita ini, ya hadza, wahai mbak. Tapi Nabi SAW tidak menyentuhnya ya. Dan wanita ini tidak melihat Nabi SAW ada di belakangnya. Ya hadza, isbiri wahtasibi. Kata Nabi SAW mengatakan, bayangkan. Nabi SAW mengatakan apa? Isbiri wahtasibi. Mbok ya sabaro dan berharaplah apa? Pahala. Lihatlah. Nabi SAW sudah kehilangan semua anak laki-laki. Tapi Nabi katakan apa? Isbiri wahtasibi. Sabar mbak. Terus apa? Terus apa? Mengharap apa? Pahala. Bukan wanita ini namanya ibu bu ya. Kehilangan anak tercinta. Pasti apa? Terguncang hatinya. Ya kan? Apa kata wanita ini? Kan karena dia nggak melihat bahwasanya apa di belakang itu ada Nabi SAW, dia nggak tahu. Ya ini keresa pasti ngomong seenaknya sendiri. Apa kata wanita ini berkata, ilaika anni, minggato kamu. Itu bahasanya ya, ilaika anni itu maksudnya nyah kamu ya. Karena nggak tahu di belakang Nabi SAW. Tapi Nabi nggak marah bu. Nabi nggak kayak kita. Kau niku baru situ aja sih, koyok gini aku lo. Nih kita kan begitu ya. Aku lo limo mati gabe. Saya begitu ya. Itu Nabi SAW. Nabi nggak marah seperti kita ya. Mungkin kalau kita di oh niki bahasa gampangnya ya, awakmu iki situ ya wis gede mana apa, tapi apa sedihnya kayak begini, aku si cilik mati kabeh ya, si lucu-lucu deh mati kabeh, misalnya begitu kan. Tapi Nabi nggak begitu. Nabi berkata apa? Isbiri wahtasibi, ya mbak, kamu itu apa? Sabaro dan berharap apa? Pahala. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? As-sabru inda sodmatil ula. Yang namanya kesabaran itu di awal kali adanya apa? Hentakan itu. Yang namanya kesabaran yang paling kuat, yang harus apa? Dikuatkan betul-betul ya apa? Di saat apa? Di awal hentakan tersebut. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman dokter yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Kata para ulama, hukum bersabar itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, hukum bersabar itu hukumnya bahwa wajib. Bersabar itu nggak cukup sekali. Bersabar itu harus terus dilatih. Mungkin sekarang panjenengan bersabar untuk melaksanakan sholat, tapi esok hari belum tentu panjenengan bersabar dalam melaksanakan apa? Sholat. Mungkin hari ini panjenengan bersabar berada di lampu merah misalnya, bersabar, tapi esok hari ada deadline terlambat, bisa jadi panjenengan apa? Tidak bersabar. Maka tadi saya katakan, sabar itu ialah apa? Sesuatu yang belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya apa? Dadakan.
Oh besok, ya besok ada deadline jam 7 sama dokter Fulan, harus laporan, harus presentasi misalnya. Kemudian bangun setelah sholat subuh kecapean karena apa? Melean sampai jam 2 malam. Sholat subuh masih bisa, alhamdulillah. Tapi pada sholat subuh tidur, bablas tiba-tiba, wih, jam 6.45. Deadline jam berapa jam? Jam 7. Akhirnya apa? Oh, cepat-cepat semuanya. Laptop dimasukkan, kemudian apa? Mandi mungkin hanya terburu-buru selesai, kemudian apa? Gosok gigi seperlunya misalnya. Lalu jalan. Di jalan raya, kemarin bisa bersabar lampu merah, sekarang belum tentu bisa bersabar lampu merah. Deadline melanggar ya. Makanya sabar itu terus dilatih setiap hari. Ini baru satu perkara lampu merah. Misalnya apa lagi? Sama anak. Hari ini kita bisa bersabar sama apa? Ocehannya anak-anak. Hari ini kita bisa bersabar dengan apa? Dengan jumpalitannya anak-anak. Hari ini kita bersabar dengan apa? Teriakannya anak-anak. Tapi nanti malam, esok, belum tentu kita bersabar dengan apa? Ocehannya sebagaimana kemarin. Apalagi besok misalnya na'udzubillah dimarahin sama atasan. Karena apa? Karena presentasinya amburadul, karena bahan deadline-nya apa? Jelek sekali ya. Karena yakni apa namanya? Tidak siap dalam apa? Materi, dimarah-marahin, bahkan dimarah-marahin, diejek-ejek ya, misalnya na'udzubillah. Lalu ketemu pulang anak. Akhirnya apa? Anaknya padahal assalamualaikum bapak, assalamualaikum ayah, assalamualaikum papa. Udah diam berisik. Bayangkan, kemarin bisa sabar, tapi apa? Hari ini tidak bisa bersabar. Maka bersabar itu adalah apa? Sesuatu yang wajib di dalam apa? Di dalam agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat di dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, isbiru, ya, bersabarlah kalian, wasobiru. Allah mengatakan apa? Dan benar-benar kuatkanlah kesabaran apa kalian. Nggak hanya perintah satu isbiru, enggak, tapi apa? Wasobiru. Allah katakan dengan kata al-musabarah. Ini menguatkan apa? Kesabaran. Karena kesabaran itu kalau nggak dikuatkan, rapuh di kemudian hari. Ada kami pernah bertemu dengan seseorang, ada dia marah dengan seseorang ya. Padahal dahulu dia begitu cinta, tapi sampai sekarang akhirnya saya tanya, jenengan sekarang masih cinta nggak sama orang yang jenengan pernah marahi, Pak? Saya masih cinta sama dia, cuman ya sebegitulah kata dia. Jadi dulu tuh sama Fulan ini begitu cintanya, tapi suatu ketika Fulan ini ada masalah dengan orang yang saya kenal ini, ya. Kemudian marah meluap sampai kita tuh tidak mengetahui bahwasanya beliau bisa semarah itu atau dia bisa semarah hal demikian, ya, mengucapkan kalimat yang sebenarnya kami kurang pas, subhanallah. Tetapi apa? Keesokan harinya dia bisa bersabar kembali. Ya sudahlah, nggak apa-apa, ketemu biasa lagi. Lihatlah, kesabaran itu adalah hal yang memang harus benar-benar dikuatkan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sih hikmah atau buah dari orang-orang yang memiliki sifat kesabaran? Di antara buah, tatkala seseorang benar-benar bersabar, ini merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia benar-benar bersabar menjalani kehidupan, menjalani ketaatan, menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menjalani yaitu meninggalkan kemaksiatan, maka ini bukti benar-benar keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sering didengungkan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sungguh menakjubkan, sungguh masya Allah sikap seorang mukmin, jadi sifat seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, dan perkara seperti enggak mungkin terjadi kecuali hanya orang-orang beriman. In asabatu sarra syakara fakada khairan lah. Kalau dia diberikan banyak kesenangan, maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan la. Tapi kalau dia diuji musibah apapun, dia bersabar, dan itu yang terbaik bagi dirinya. Maka sabar ini merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar itu adalah anugerah yang terbesar yang Allah taala berikan kepada seorang hamba. Sabar itu adalah anugerah di antara anugerah terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Kata Nabi SAW sebutkan, ma'u'tiya ahadun min khairun wa awsa' minas sabri. Tidak ada anugerah,
Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih besar yang Allah berikan kepada seorang muslim melainkan apa? Kesabaran. Ya, kesabaran. Maka pemberian yang terbagus di antara pemberian terbagus setelah iman, setelah Islam ya, Allah berikan apa? Allah berikan kesabaran. Bayangkan dia tidak punya apa-apa, ya nggak seperti orang-orang berada di sekitarnya, tetapi dia tetap bersabar beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar tetap apa? Berbuat kebajikan di tengah-tengah apa? Rusaknya manusia. Maka sabar ini pemberian yang terbaik. Misalnya lagi, antum lihat mungkin ya, pernah lihat di video di YouTube mungkin ini, saya lupa namanya, seorang syekh di Palestina ya, menguatkan kesabaran pasukan-pasukan kaum muslimin di Palestina. Nah, untuk apa kamu menangis? Kuatkan kesabaranmu. Ya, kuatkan kesabaran. Dia itu anaknya meninggal, ya kemudian apa? Istrinya meninggal. Tetapi apa? Beliau menguatkan pasukannya. Maka sabar itu pemberian yang terbaik, ya. Tatkala diuji, siapa yang enggak sedih tatkala istri meninggal? Siapa yang enggak sedih tatkala apa? Anak yang dicintainya meninggal dunia, apalagi meninggal di medan pertempuran. Tetapi apa? Kata Nabi SAW mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa' minas sabri." Tidak ada pemberian yang lebih baik, yang lebih bagus yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang muslim, melainkan apa? Melainkan kesabaran. Maka dari itu, Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 Allah Ta'ala mengatakan apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang apa? Bersabar. Allah lanjutkan di ayat 157-nya Allah mengatakan apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Ta'ala mengatakan ini bagi orang-orang yang bersabar itu, Bu, kata Allah Ta'ala mengatakan 2 balasan dan 1 tambahan. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelaskan ayat 197-nya. Sebelumnya didahului di ayat 155-nya kata Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, menafsirkan ayat 157-nya, kata Allah mengatakan di dalam ayat ini Allah berikan kepada orang-orang bersabar itu apa? 2 balasan dan 1 apa? 1 tambahan. Apa 2 balasan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka orang-orang apa yang bersabar mendapatkan apa? Salawat. Salat itu adalah keberkahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sama dia. Kemudian apa? Wa rahmah. Ini masih balasan, yaitu apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Maka ini tambahannya, yaitu apa? Orang yang bersabar itu dia akan mendapatkan apa? Petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bersabar yaitu apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini maknanya ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan yang khusus yang Allah berikan hanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Nah, bagaimana realisasinya dalam kehidupan sehari-hari misalnya, tatkala kita ingin mengaplikasikan yaitu yang namanya kesabaran, apalagi di era digital misalnya. Maka di antaranya misalnya tatkala seseorang dia diuji Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian, maka kalau di era sekarang bagaimana? Jangan bergampang-gampangan sambat di mana? Di status WA, ya. Saya lihat orang sekarang itu gampang banget, Bu, sambat di mana? Di status apa? WA. Mohon maaf ya. Kalau masuk rumah sakit misalnya begini, lagi pindah kamar nih, wah difoto lagi diinfus. Begitu. Agar apa? Dapat pujian dari dapat apa? Dapat simpatisan dari apa? Dari sebagian apa? Manusia. Orang-orang dahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka kuat-kuat, Bu, tidak memamerkan. Bukan memamerkan ya, tidak mengumumkan, yaitu apa? Kalau dia sedang apa? Terkena apa? Musibah. Ini izzah, Bu. Dan ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara kemuliaan seseorang yaitu apa? Dia tidak memberitahu musibah yang menimpa kepada dirinya. Ya. Dia menyembunyikan. Karena apa? Dia ingin apa? Kesabaran itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim misalnya tatkala di era digital di masa-masa sekarang seperti ini, tatkala seseorang yaitu apa? Diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit, dengan sebuah yaitu apa? Sebuah ujian, maka dia mengadu sama Allah.
Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala menderaskan dalam sebuah ayat yang di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji seorang nabinya alaihi wassalatu wassalam, di antara nabinya itu siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Allah taala mengatakan, "Innama ashku bathi wa husni ilallah." Di dalam surat Yusuf ayat ke-86 Allah mengatakan apa? "Innama ashku bathi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku mengadukan yaitu apa? Kesusahan dan kesedihanku hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Bersabar, Bu. Tidak memberitahukan manusia. Dan misalnya jenengan juga demikian. Misalnya lagi sibuk yaitu apa? Berat ujian di ujian di kampus, ujian dari dokter, ujian dari apa? Dari orang tua, ujian dari apa? Dari teman, ujian dari anak. Maka apa? Hendaknya banyak-banyak apa? Bersabar. Kemudian lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan begitu beratnya, ya. Nabi Ayub alaihissalam dia hanya berkata apa? Anni masaniyad-dur, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83. Lihat, Bu. Nabi Ayub alaihissalam hanya berkata sama Allah, Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena musibah. Aku ini kena apa? Kena bala. Aku ini kena apa? Cobaan sakit yang begitu apa? Berat. Wa anta arhamur rahimin. Dia mengadukan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka panjenenganmu juga demikian, harus bersabar tatkala apa? Tatkala diuji dengan apa? Dengan ujian yang berat. Begitu pula misalnya satu lagi, yaitu ujian misalnya kita melihat yakni kegaduhan di televisi, ya, kita melihat kok semakin hari, mohon maaf, rasanya semakin apa? Semakin carut marut, ya di negeri kita ini misalnya kita berkata demikian, ya, maka kita harus bersabar dari apa? Dari mengumpat orang-orang, ya, dari bersabar dari apa? Agar kita ini tidak apa? Menjelek-jelekkan orang-orang yang berada di atas, karena kita nggak tahu juga bagaimana beratnya mereka menjalankan apa? Negeri yang sebesar ini, ya. Antum bayangkan misalnya, sampai ada seorang ustadz kemarin menulis, ya, bayangkan uang yang dikorupsi itu berapa ratus bahkan berapa ribu triliun. Dari satu korupsi ada yang hampir 300 T, satu korupsi sampai apa? 1000 T misalnya, ya, uang yang sudah dinikmati misalnya dari kerugian misalnya. Bayangkan kalau mungkin itu negerinya seluas Papua misalnya, seluas Timur Leste misalnya, mungkin sudah kolaps mungkin, ya. Karena mungkin saking besarnya negeri ini, setelah taufik dari Allah, Indonesia masih berdiri kokoh. Sekarang lagi ada berita seliweran ya, misalnya akan ada diburu yaitu apa? Yakni korupsi yang 3000 T. Bisa dibayangkan, 3000 T antum. Kita punya uang 1 miliar ya begitu banyak, 3000 T. Maka tatkala kita melihat demikian, jangan apa? Jangan mengumpat-ngumpat. Oh, bodoh ini, ya, tolol ini, naudzubillah. Kita bersabar jari jemari kita. Kemudian apa? Kita mendoakan para pemimpin kita agar mereka apa? Tetap apa? Diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum melihat seorang khotib, terutama yang laki-laki misalnya, mendengar seorang khotib misalnya mendoakan pemimpinnya, maka ketahuilah bahwasanya bahwa khotib tadi ahlus sunnah. Di antara doa kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslim misalnya, kalau jenengan pernah dengar Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah urusan-urusan pemerintah kaum muslim. Kalau jenengan mendengar doa ini dari seorang khotib, maka ketahuilah dia adalah seorang ahlus sunnah. Karena apa? Di antara ciri ahlus sunnah ialah senantiasa mendoakan pemimpinnya. Maka kalau jenengan doa itu juga begitu, jangan hanya untuk diri sendiri, doakan pemimpinnya agar dikuatkan kesabarannya. Maka ini penting. Maka mintakan kesabaran untuk apa? Untuk pemimpin kita. Siapa di antara kita pernah memintakan, ya Allah berikanlah kesabaran kepada Pak Prabowo, ya Allah, dalam menjalankan pemerintahan ini, ya Allah. Pernah siapa? Ayo. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada Pak Prabowo untuk apa? Menyingkirkan orang-orang jahat di negeri ini. Ada? Enggak pernah kita mendoakan mereka. Maka di masa-masa sekarang itu kesabaran itu harus apa? Dikuatkan betul-betul, ya. Dikuatkan apa? Betul-betul. Apalagi ya begitulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kekuatan untuk apa? Yani menjalankan ketaatan, ya, di antara ketaatan yaitu apa? Kita menjalankan ibadah-ibadah yang ada. Di antara ketaatan yaitu apa? Kita mentaati pemerintah dan mentaati pemerintah kaum muslim itu juga butuh kesabaran. Contoh, BBM naik. Kita sabar apa tidak? Sabar. Mau gimana lagi? BBM harus apa? Naik. Apalagi sekarang misalnya ada berita, oh seharusnya BBM itu berapa? Hanya 4.000. Apa nggak tambah sakit hati lagi? Kita harus sabar lagi. Kan kita terhentak, BBM harus sekian. Ya, sampai sekarang, sampai kalau di struknya sekarang, ya, di struknya apa namanya?
di struknya apa namanya Pertamina itu, kalau beli BBM misalnya 200.000, yang harus dibayar tuh di struk sekarang jangan bisa cek ya, yang harus dibayar itu seharusnya sekian, ternyata hanya dibayar apa? Subsidi, karena ada subsidi jadi cuma 200.000. Antum lihat kalau misalnya beli Pertalite ya, bukan Pertamax ya, Pertalite. Misalnya antum isi Pertalite misalnya Pak 200.000 ya, seharusnya itu isinya sekian tapi ada subsidi dari pemerintah, maka apa, hanya cuma bayar 200.000 misalnya, demikian ada sekarang kayak begitu kalau di Pertalite. Maka apa, maka antum banyak-banyak yakni apa, bersabar melihat semua fenomena ini, dan ini dibutuhkan yang namanya apa, kesabaran. Sekali lagi saya katakan, sabar itu adalah sebuah hal yang latihannya setiap hari, belajarnya setiap saat, dan ujiannya seringnya apa? Mendadak. Antum nggak tahu nanti malam ada apa. Antum mungkin kita ini nggak tahu. Mungkin sekarang anak kita lagi sehat-sehat. Ternyata apa? Nanti malam jam 11 waktu kita apa? Ngerjain tugas. Ternyata apa? Ditelepon anak dari jauh. Muntah-muntah. Wah, pusing sudah. Misalnya yang sudah punya anak ya pasti punya pengalaman ya. Di antara pengalaman kami misalnya, kami mengajak jalan anak-anak untuk ikut isi kajian kami di Madura. Nah, ketika isi kajian ke Madura, anak kami masih kecil, ya. Kemudian apa? Naik bu ke mana? Ke tempat mengisi kajian. Kemudian dia bukan kecil banget ya, sudah bisa berjalan. Kemudian dia tertarik sama minuman yang sering disuguhkan, yaitu apa? Wedang uwuh bu. Ya, wedang uwuh. Antum tahu wedang uwuh? Yang warnanya merah itu ya. Apalagi yang joynya kemana? Lagi sep-sepnya itu. Saya suka. Anak-anak kami ketika itu kalau nggak salah baru 2, mungkin hampir 3 tahun ya. Dia minum wedang uwu, sup, seneng dia, enak, seneng dia. Tidur dia di mobil ya. Tapi ketika kami di perjalanan, dia mengeluh begini, oh, masuk angin mungkin saya bilang. Karena ketika itu hujan kan, hujan, kemudian apa lagi, yakni dari Madura mungkin masuk angin. Bener, subhanallah, kita lagi enak-enak tidur jam 12 malam, muntah, banyak di kasur. Bayangkan, kan kita nggak tahu. Maka harus apa? Sabar. Masa kamu ngasih makan apa, Mi? Kamu ngasih makan apa tadi? Kan nggak mungkin. Maka dibutuhkan yang namanya apa? Kesabaran. Misalnya lagi ya, antum besok misalnya ada acara, ya. Antum sudah menentukan pakaian yang ingin antum pakai. Ya, istri antum mungkin nggak tahu antum besok ada acara. Kemudian besok waktu dicari pakaiannya, Mi, pakaian ini mana kok nggak ada, Bi? Bu, pakaian ini kok nggak ada, Bu? Akhirnya apa? Marah. Butuh apa? Kesabaran. Nggak bisa, kesabaran itu cuma sekali. Terus setiap saat dilatih yang namanya apa? Kesabaran. Misalnya besok ada deadline, ada yakni acara kemana, antum sudah tahu apa namanya sepatu yang akan dipakai. Tapi mungkin sama istri lupa dimasukkan tadi malam. Kemudian kenapa? Hujan. Besok mau dipakai. Dimarah-marahinlah istri. Ini mau tak pakai, kenapa nggak dimasukkan? Nah, padahal suaminya pulang apa? Terlambat. Istrinya sudah apa? Tidur misalnya. Kan ini tugas kamu sebagai seorang. Waduh, akhirnya apa? Ya ribut lah. Maka itu kesabaran, sekali lagi itu harus apa? Dilatih setiap saat. Dan tatkala ujian itu datang, antum harus menjadi orang yang bersabar dan menguatkan apa? Kesabaran. Wallahu alam bisawab. Saya tidak bisa berlama-lama. Ada yang mau bertanya? Semoga tidak ada. Ada yang bertanya? Wah, alhamdulillah tidak ada. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya nih Ustaz. Terkait masalah sabar, terutama mungkin sabar dan ikhlas nih Ustaz. Kalau kita melihat ini kan terdiri dari satu suku kata ya, sabar. Gimana? Kalau sabar kan terdiri dari satu suku kata nih Ustaz. Sabar, ikhlas misal. Tetapi kok sulit dikerjakan nih Ustaz untuk sabar itu sendiri nih Ustaz. Sabar kenapa sulit diutakkan? Gitu. Karena ganjarannya begitu besar yang Allah Ta'ala berikan. Maka sesuatu yang nilainya akan besar pasti akan sulit apa dilakukan. Kalau misalnya antum sekarang semakin tinggi yakni sekolah antum, ya, maka nilai antum, mohon maaf, secara strata sosial, ya, nilai antum secara strata sosial di tengah-tengah masyarakat semakin apa? Tinggi pula. Maka begitu pula sabar. Antum ingin mendapatkan gelar dicintai Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Meraih derajat apa? Sebagai orang-orang sabar. Maka akan sulit dilakukan. Makanya tadi kembali ke settingan awal, sabar itu ialah apa? Sesuatu yang belajarnya harus setiap hari, latihannya setiap saat, dan siap-siap dengan ujian apa yang mendadak. Maka sabar sulit dilakukan, sabar sulit.
Dan semua harus sama berlatih. Contoh, tadi parkir. Ada parkir kita bawa mobil, ya. Kemudian kita nih bingung mau parkir di mana, semua bapak penuh. Saya sabar nungguin aja. Harus sabar, mau gimana lagi coba? Mau marah. Ini tapi belakang sudah mobil tin tin. Wah, akhirnya tak maju dikit lah. Saya khawatir itu ada yang mau keluar itu mau diselot sama apa sama apa namanya sama orang yang di belakang saya. Maksudnya suruh maju. Tapi posisinya juga terjepit ya, karena orang ini mau apa keluar juga. Ya kan sebagian orang kan begitu kan, ada orang yang cuek. Misalnya kan ini sudah kecepit ya, dia mau keluar, kemudian apa? Saya harus maju dulu. Nah, ketika saya maju, ini mobil di belakang yang mau masuk ini ya, karena saya sudah maju, tinggal apa? Mungkin tinggal tutup, tapi ya sabar. Akhirnya subhanallah, Pak parkirnya menghampiri. Senang gembira datang Pak parkirnya. Terus gimana? Mau kemana Pak? Mau ke atas Pak. Oh siap. Kata tadi di bawah ya. Alhamdulillah. Ada parkir dokter siapa tadi yang di belakang dokter Sembiring ya. Dokter siapa? Dokter Sembiring diminggirkan begitu ya. Sini aja Pak, sudah aman. Siap Pak. Hanya butuh sabar. Saya udah Sembiring, kenapa kok tertawa? Ya, di tempat di dokter Sembiring. Nah, betul orang tadi parkir mana di yang belakang, betul. Saya dikasih mana yang, wah ini alhamdulillah lebih dekat ya. Jadi kesabaran. Ya, kalau tanya apa berat, ya berat ya. Karena memang latihannya harus apa setiap hari, setiap saat. Kepada siapapun, antum kepada teman. Mungkin sekarang bisa grab ya. Besok bisa jadi ada permasalahan, misalnya dia kebagian job tugas apa, dia nggak selesai, atau mungkin dia kurang, atau mungkin dia apa, ya nih ada yang cacat misalnya dalam pekerjaan. Antum dilatih kesabarannya. Makanya sebagian ulama berkata, antum itu adalah ujian bagi yang lainnya juga ujian bagi antum. Oh, semua ini ujian bagi yang lainnya. Misalnya fulan ujian bagi fulan, fulan ujian bagi fulan, sama aja. Kita ujian bagi istri kita, betul apa tidak? Iya. Istri kita ujian bagi kita, betul apa tidak? Iya. Iya. Anak kita ujian bagi kita, kita ini ujian bagi anak-anak, iya apa tidak? Iya. Lihat bapaknya galak, ya kan? Anak-anak harus apa? Sabar. Kita diuji sama anak-anak, lihat anak-anaknya jumpalitan, ya naik sana sini coret-coret tembok, apalagi kita tinggal di rumah kontrakan misalnya, kemudian anak coret-coret, kan hati ini kan kesel ya, dalam artian ini bukan rumah kita ini belum bisa beli baru rumah, kok dicoret-coret temboknya, ini kan kesel, akhirnya kita mungkin marah-marah, maka anak kita ini ujian bagi kita, maka sabar. Kalau tanya maka berat, ya memang begitu, karena apa? Ganjarannya begitu apa besar, maka harus setiap hari berlatih apa kesabaran. Nah, dan nggak hanya bisa teori, harus praktek. Tidak bisa hanya teori, harus apa? Di antaranya misalnya kalau antum ingin melatih kesabaran, misalnya kalau antum ya, tadi kan dikatakan sabar itu apa? Menahan diri dalam rangka menjalankan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu dalam rangka mencari keridhaan siapa? Allah. Kalau antum ingin melatih diri antum di antaranya, yang paling kecil yaitu apa misalnya? Kalau antum misalnya pulang di malam hari, nggak ada orang yang melihat antum kecuali etle dan orang yang mengawasi etlenya misalnya. Antum lewat di lampu merah, antum sabar, diam nunggu di situ aja. Ada orang-orang kenceng, wang. Saya itu ya, pribadi, kalau di lampu merah kayak begitu, yang saya takutkan itu bukan begal, enggak. Yang saya takutkan itu saya sudah benar berhenti ditubruk dari belakang, itu saya khawatirkan. Serius. Jadi kita ini nggak khawatir begal dibunuh selesai mati. Kalau bisa saya khawatirkan itu ketika saya sudah taat aturan, ternyata kita harus apa? Ditubruk dari belakang. Ya, harus mati seperti itu. Misalnya lagi di antara melatih kesabaran apa? Di apa namanya? Di lampu merah yang untuk orang-orang menyeberang itu. Tatkala ada antum berhenti apa? Antum semakin kencang. Itu melatih kesabaran itu. Sebagian kita langsung apa? Wah, ada tanggung lah. Ya. Maka kesabaran di mana-mana dibutuhkan yang mana kesabaran. Antum di jalan lagi nyetir mobil ya, sudah benar-benar ada orang motong, itu dia kesabaran. SIM-nya nembak itu mesti kayak gitu-gitu. SIM-nya nembak misalnya begitu ya. Terus di mana-mana kita akan apa berlatih kesabaran. Dokter Heru mungkin lihat panjenengan yang sudah menemani beliau, misalnya jenengan sudah menemani beliau di ruang operasi, mungkin ada kesal sama jenengan. Dokter Heru juga harus berlatih kesabaran. Jenengan mungkin mohon maaf ya, nggak ada Dokter Heru ya, sudah pulang. Tapi mungkin dengarkan di sini. Mungkin jenengan sama Dokter Heru ada yang kesel, tapi jenengan juga harus apa? Sabar. Mau gimana coba? Mau nggak sabar? Ya bisa dicoret sama beliau misalnya begitu kan? Tapi butuh semua butuh apa? Kesabaran. Kesabaran di mana-mana butuh apa? Kesabaran. Nggak bisa. Seorang perawat harus sabar merawat apa? Pasiennya ya, pasiennya aneh-aneh ya, meracu, disuntik dikit aja tangannya sudah kesana kemari ya.
Begitu misalnya perawat lebih tahu, maka harus apa? Sabar. Ya, dokter juga gitu ngobati pasiennya. Bu, jangan makan ini ya, jangan makan ini. Tetap aja dilanggar ya kan? Sabar dong. Semua butuh apa? Kesabaran. Dan di mana-mana kita akan diuji dengan apa? Kesabaran. Wallahu alam bisawab. 6. Oke, terima kasih Ustadz atas kajian yang diberikan mengenai kesabaran pada sore hari ini. Mengingat waktu yang sedia juga sudah mendekati waktu maghrib, dapat kita cukupkan kajian Islam Tarbiyah pada sore hari ini. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, dapat membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astagfirullah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ana mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua. Semoga Allah jadikan ana dan antum lelaki dan wanita yang soleh dan solihah. Antum jangan lupa sholat lo ya.